Pari Show masih bersama dengan dua olahragawan yang kece. Ada di sini ada Mas Fola dan juga Akina. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kemungkinan pemicu serangan jantung dari segi olahraga, kita juga akan undang seorang dokter malam ini yang akan berbincang-bincang dengan kita juga tentang penyebab serangan jantung dari segi medis. Langsung saja kita undang, ini dia Dr. Vito. Baik. Maaf, sebentar. Kalau dokternya yang datang kayak gini, bisa-bisa gue yang kena serangan jantung. Gak bisa. Begitu dia datang, aku merasa tersaingin nih. Makanya. Lah kan gue biasa tiap hari ngeliat aki-aki kayak dia, ngeliat dokter kayak gini bisa serangan jantung mendadak kan. Ngeri loh. Dokter Vito, apa kabar? Kamu spesialis jantung? Iya, spesialis jantung. Sudah lulus? Udah. Udah praktek berapa tahun? Dokter umum 12 tahun, sekarang saya dokter jantung 6 tahun. Kok tampang lu masih kayak umur 25? Umurmu berapa? Karena jantungnya sehat mungkin ya. 35. Oh 35, oke. Pertanyaan pertama, Ya. dari media-media yang kita baca, kita kan nggak tahu secara pasti penyebab kematian Ashraf, tapi menurut pandangan kamu apa? Sebagai ahli jantung. Ya pertama sih memang turut berduka sekali ya. Kaget sih sebenarnya juga. Ya. Kalau dengar gitu kan dan turut belasungkawa buat almarhum, keluarga almarhum. Kalau kita lihat memang orang yang meninggal mendadak di usia muda, itu penyebab yang paling sering adalah terlibat mengenai jantung memang. Iya. Dan yang dikatakan serangan jantung, yang itu yang belum tentu. Oke, pertanyaan pertama gini, kan katanya Ya. dia tidak bangun-bangun. Ya. Setahu saya kalau tidak bangun, Ya. biasanya penyumbatannya sudah sempurna. Iya. Itu penyebabnya bukan? Nah ini kalau kita ngomong soal serangan jantung, tadi kan saya katakan makanya penyebabnya belum tentu serangan jantung. Karena penyakit jantung nggak cuma serangan jantung, pada usia muda yang sering malah terjadi gangguan irama jantung yang menyebabkan henti jantung. Jadi kalau jantung berhenti, belum tentu serangan jantung, ada penyebab lain. Misalnya apa? Gangguan irama jantung atau aritmia namanya. Ya itu apa itu? Ini paling sering pada usia muda, aritmia, gangguan irama jantung itu ada banyak sekali. Misalnya penyebabnya apa? Brugada syndrome, long QT syndrome, atau hipertrofik kardiomiopati. Pakai bahasa Batak ya. Dokter Vito mungkin bisa pakai bahasa yang lebih bisa dimengerti. Yang bahasa rakyat gitu loh. Oke. Kan kita tahunya selama ini kalau orang meninggal, Ya. penyumbatannya pas 100%, begitu 100% mati. Ya. Itu namanya mati tidur. Itu pengertian kita selama ini. Ya. Ya. Kau bilang tadi ada irama-irama dangdut atau apa coba? Nah itu dia tuh yang Irama dan kita harus tahu dan Apa kita coba? Nah, gangguan irama jantung itu, jadi harusnya gini, jantung kita tuh berdetak selalu sama. Oke. Nah, kalau ada gangguan irama jantung, dia duk-duk. Nah, jantung itu fungsinya pompa. Jadi kalau dia berdetak, duk, itu Nah, pompa. penyebabnya apa kayak gitu? Nah, kalau misalnya dia cuma bergetar aja tadi duduk gitu, itu nggak ada aliran darah sebenarnya ke otak. Makanya begitu dia kejadian seperti itu, meninggal lah orang itu. Nggak ada aliran darah karena penyumbatan. Bukan karena penyumbatan itu kalau bicara mengenai serangan jantung. Ini bukan serangan jantung Ya mungkin. makanya kenapa tidak aliran darah, kenapa tidak ada? Karena gangguan irama tadi, karena adanya masalah genetik kelistrikan. Contoh nih, misalnya kan kita bilang nih, kok ruangan ini tiba-tiba mati gelap gitu kan. Nyala lampu kadang mati, itu karena listriknya. Listriknya kenapa? Korslet. Korsletnya kenapa? Yaitu kenapa ada apa aja nggak tahu di dalam ada apanya. Misalkan ada gangguan genetika atau bawaan. Seorang yang punya gangguan bawaan kelainan listrik jantung bisa kapan aja meninggal memang. Oh oke. Nah kalau seseorang yang nggak punya Ya. riwayat genetik, kalau dia bisa gangguan irama jantung Ya. tadi biasanya kenapa tuh dok? Kalau dia punya genetik itu, Kalau nggak biasanya- punya nih? Kalau nggak punya biasanya memang karena serangan jantung tadi. Oh oke. Yang Jadi kalau- mengenai Ashraf, apa komentar kamu? Kalau menurutku kemungkinan dia gangguan irama jantung. Karena gangguan irama jantung itu sering sekali terjadi pada orang usia muda dan kejadian ketika tidur. Apakah orang yang jago olahraga langsing ada penyumbatan? Bisa jadi. Walaupun langsing udah Bisa. kurus bisa juga? Bisa, karena kolesterol itu terproduksi dalam tubuh tidak dipengaruhi karena orang makan aja. Makan ada pengaruhnya, tapi cuma 30% ternyata. Ya. Oke. Nah, jadi ada orang yang punya bawaan, kolesterolnya tinggi terus. Oh oke. Walaupun dia nggak Walaupun makan dia juga langsing kan? dan Oke, six pack gitu misalnya ya.
Atau dia vegetarian. Ada pasienku vegetarian, dia juga bingung kolesterol kok tinggi terus ya. Iya, Karena benar. bawaannya Iya, betul, begitu. iya. Nah, kolesterol ini kalau dia numpuk, jadilah seperti tadi yang Bang Hotman bilang, tiba-tiba nyumbat. Oke. Nah, itulah bikin serangan jantung meninggal mendadak juga. Oke, baik. Ngomong-ngomong saya boleh panggil Bang Hotman nggak? Saya Boleh. Panggil Boleh, Om kali boleh, ya? boleh. Oke, jangan panggil Om dong, mengurangi reputasi dong. Bang, Oke. kalau boleh saya nambahin, Ya. kemarin ada kasus guru saya, jadi kami kan olahraga selalu high intense gitu ya. Ya. Lalu beliau ada sebuah project lah gitu, sehingga beliau latihannya itu jadi less intense dari sebelumnya. Nah begitu balik dia tes fisik, itu kolesterolnya malah naik. Malah naik. Nah, padahal dia makannya juga itu vegetarian dan lain-lain. Tapi ternyata setelah olahraga high intense terus kita berhenti, itu bisa juga meningkatkan kolesterol juga ya dok ya? Enggak, kolesterol itu kan diperiksa lagi puasa sebenarnya. Iya, tapi Jadi bukan karena tapi lagi sebelumnya olahraga. dia normal, tapi begitu dia berhenti olahraga, maksudnya berkurang intensitas Iya, iya. olahraganya, dia bisa naik gitu. Oh bisa aja sih. Bisa juga Oke. Bisa aja. kayak gitu. Banyak pendapat katanya jangan olahraga di atas jam 8 malam. Ya. Apa benar itu? Sebaiknya olahraga pagi hari, tapi kalau memang nggak sempat olahraga malam pun nggak masalah. Daripada nggak olahraga sama sekali, karena Pak, itu sering jadi alasan. Dulu waktu sejarah Aji Mas Said, dia Ya. habis main futsal. Badan bagus begitu. Iya. Walaupun badan saya lebih bagus, tapi badan dia bagus. Ya. Dia main futsal, katanya kecapean, pulang ke rumah meninggal. Ya, Itu kok bisa gitu loh. kalau itu saya kan dulu baca beritanya dan pernah nanya sama Bang Ya. Rito Teper ya. Itu memang kalau gejalanya seperti itu masih mirip orang serangan jantung kalau itu. Itu karena olahraga malam atau apa? Itu maksud saya. Penyebabnya apa? Lebih ke gaya hidup dan mungkin kolesterol yang nggak terdeteksi atau ada hal lain yang kita nggak tahu, yaitu tadi kolesterol yang paling sering. Jadi menurut kamu itu olahraga malam itu nggak salah? Enggak, bukan itu yang bikin orang tiba-tiba jadi Katanya meninggal. orang katanya sudah habis energi seharian, Ya. dipaksa lagi, itu penyebabnya bukan ya? Bukan sih. Ya memang olahraga malam kalau bisa olahraga pagi, tapi kalau olahraga malam saja tidak menyebabkan orang meninggal dunia. Oke, jadi itu bukan penyebab Bukan, ya. bukan. Kadang suka Bukan penyebab. kita salah. Oke, betul sekali. Nah dokter bisa kasih contoh nggak sih gimana cara kerja jantung yang nggak normal? Itu tuh seperti apa? Kita semua juga penasaran, katanya dokter udah bawa alat peraga ya? Oh iya. Ya, jantung ya bukan jantung kan normal. Kalau terjadi henti jantung. Jadi oke. sebenarnya kalau misalkan kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada di antara kita yang tiba-tiba kolaps jatuh. Iya, iya. Harusnya kita ngapain? Oke, pertolongan Nah, pertama itu yang ya. penting kan, entah sebabnya kenapa pun kalau dia henti jantung, harusnya itu kita lakukan. Oke. Ya. Ah, ini dia nih. Contoh ya ini kalau malam suka ngomong. Agak ngeri ya. Tapi sekarang lagi tidur ya. Jadi orang kalau tiba-tiba kolaps, kita harus pikirkan bahwa ini masalah jantung Ya. terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. Ya. Ya, ketika dia terjadi, misalnya tiba-tiba kita bilang, Tiba-tiba pingsan ah, gitu pingsan ya. nih tiba-tiba ya, Ah. panggil dulu namanya. Siapa nih? Namanya siapa ya Bang? Melani. Melani orangnya nggak ada. Melani, hey Melani, nggak jawab. Atau dia napas satu-satu, gitu ya. Itu berarti nggak napas betul. Ya kita segera langsung bilang, oke, panggil bantuan pertama. Kenapa panggil bantuan? Satu, karena nggak mungkin sendirian. Yang kedua, kalau sepi nggak ada siapa-siapa, tadi dikira kita yang ngapa-ngapain dia. Jadi panggil bantuan, segera telepon. Ada orang yang sadar, segera ke sini saya butuh bantuan. Atau telepon, ada orang juga tulis di media sosial, di FB. Dia tulis, ada nih, saya lagi ada orang yang sadar. Udah, setelah itu taruh, lakukan pijat jantung. Kalau pada orang yang tidak terlatih untuk CPR, boleh melewatkan detak jantung untuk diperiksa. Kalau kita lihat kan kalau di film-film, kalau orang yang terlatih, dia raba dulu nadinya, kalau nggak ada baru dilakukan. Tapi kalau pada orang awam yang tidak mengerti, nggak apa-apa. Nggak usah pakai itu, begitu nggak sadar dipanggil, lakukan pijat jantung. Lihat tengah dada, buka, tengah dada, telapak tangan ini bagian ujungnya, pangkalnya taruh di tengah dada, ini kaitkan, begini. Oke, seperti Ya. ini ya. Lalu kita lakukan penekanan, pijat seperti ini. Menggunakan bahu, bukan sikut. Bukan sikunya Ya, yang buat jadi menanya. begini. Oke. Kecepatannya berapa lama? 100 kali per menit. Coba, bisa nggak lagunya Staying Alive Bee Gees? 100 kali per menit. Itu gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk membantu pompa jantung. Karena Oh, lagi agar berhenti itu kan? lagi. Iya. Bukannya orang kalau mengetes meninggal begitu semuanya? Iya, karena itu kita berusaha supaya memperpanjang napasnya dia kalau masih diizinkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita lakukan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan sampai 100 kali per menit selama 2 menit. Setelah 2 menit panggil lagi. Bangun nggak? Kalau nggak bangun, lakukan lagi. Itu pas di mana? Di dua. di mana? Di tengah-tengah ulu hati? dada ya? Di tengah dada. Antara dada ini? Oh. Jadi dada bukan ulu hati, dadanya tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengah dada. Oke, Ya, ya. pakai ujung ininya yang Ya, ya. dan harus di tempat yang rata dan keras. Jadi tidak boleh di sofa, harus turunkan, taruh dia di sini.
Di kasur juga nggak boleh ya? Nggak bisa. Di lantai ya? Harus di tempat Oke. yang keras. Baru kita pencet, bukan pencet sih, pijat maksudnya. Pijat, oke. Pijat. Lo lakukan sekali lagi, saya kasih contoh ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kita nggak pakai mulut ke mulut? Oh, mungkin dia bangun kalau pakai mulut. Ya karena kita kan nggak kenal, nggak tahu siapa tiba-tiba taunya dia ada penyakit, dianya misalkan beliaunya tetap nggak bisa ditolong, kitanya ketularan penyakit. Jadi kalau memang nggak tahu, ya sudah, nggak usah pakai ini namanya hands on. Emang jalur mulut juga ada berguna juga? Harusnya kalau kita dengan yang terlatih harusnya ada mulut juga. Oh. Jadi mulut ke mulut. Mouth to Jadi mouth. isap mulutnya biar keluar gitu. Ya bukan ditap, ditiup. Oke, jadi boleh diingat-ingat ya, Ya. itu apa yang harus kita lakukan pertama kali kalau kita melihat seseorang di sekeliling kita ada yang kolaps ya dok ya. Ya bukan ditepuk-tepuk, Itu dong, yang mulut diisap atau ditiup? ditiup. Kalau dihisap kayaknya apa itu? Biar keluar masuk gitu loh. Gitu. Aduh, banyak banget ilmunya yang kita dapat dari Pak Dokter hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua di sini pastinya. Nah sekarang Pak Bos, aku mau kasih tahu sesuatu buat kamu. Hah? Jangan sok kasih tahu gue. Lu mau kasih tahu sama yang dokter hukum ini, Aduh. ya? Kayaknya gue lebih tahu sih semua dari lo. Aduh, jahat banget sih Pak Bos ini. Mungkin kalau dari segi pengetahuan ilmu hukum, ya Pak Bos lebih pinter lah ya. Emang gue akuin itu. Tapi buat yang satu ini nih Pak Bos, mungkin Pak Bos bisa lalai. Apalagi ini kaitannya sama kesehatan. Pak Bos kan sibuk, pasti suka lupa untuk menjaga kesehatan, ya kan? Lu jangan sok tahu deh. Gua ini walaupun punya segudang aktivitas, gua tetap selalu menjaga kesehatan dengan olahraga dan rutin minum multivitamin. Apalagi sekarang banyak banget berita yang ngomongin penyakit yang disebabkan oleh imun tubuh yang lemah. Nah, pas banget nih Pak Bos. Yang aku mau kasih tahu ke Pak Bos ini adalah multivitamin untuk ngejaga badan kita biar tetap sehat. Ini dia nih. Nah, semenjak aku kenal sama multivitamin 1 ini, aku udah jarang banget sakit. Dan sekarang jadi nggak gampang capek loh Pak Bos. Oh, multivitamin Pituno. Ah, ini sih sama kayak gua minum setiap hari. Gua juga sekarang udah rutin minum Pituno 2 kali dalam sehari. Makanya sekarang gua lihat gua selalu seger buger. Iya, benar sehat banget ya Pak Bos sekarang ya. Apalagi buat kita yang punya segudang aktivitas gini selain harus rajin olahraga dan menjaga asupan makanan. Dari tadi juga udah kita bahas ya. Nah, kita itu juga harus rutin minum multivitamin. Pak Bos, hari ini udah minum belum Pitunonya? Biasanya suka lupa nih soalnya. Kan Pituno itu harus diminum 2 kali sehari. Udah dong, tapi baru tadi pagi aja. Sekarang mau minum lagi nih. Aspriko mana nih? Buat dong Pituno dong. Ini maaf Pak Bos. Mantap. Mantap. Nah, pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, aku mau kasih tahu nih ya, Pituno ini adalah multivitamin yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh, juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh, jadi bikin kita itu nggak gampang sakit. Apalagi Pituno ini mengandung vitamin B kompleks dan juga vitamin E yang membuat Pituno ini bekerja sinergis dalam memenuhi kebutuhan vitamin tubuh serta membantu tubuh biar tetap bugar gitu. Bener banget itu. Kalian semua pemirsa Hotman Paris Show harus konsumsi multivitamin Pituno supaya selalu sehat kayak gue.
Iya, setuju banget. Nah, Fituno ini baik untuk digunakan oleh siapapun. Untuk orang yang sedang dalam penyembuhan dari sakit, orang yang kondisi imunitasnya lagi turun, dan juga orang yang lagi punya aktivitas tinggi kayak Pak Bos ini. Pokoknya jangan lupa untuk minum Fituno 2 kali sehari. Satu lagi nih Pak Bos, Fituno ini dapat dibeli di Apotek Kimia Farma, di apotek dan toko obat terdekat di rumah teman-teman semuanya. Jadi buruan cepet beli untuk stok di rumah. Pak Bos juga ya. Mau badan fit, minum Fituno. Harus fit, minum Fituno. Oke deh, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jadi para klien ini, pencari keadilan ini, tanahnya diambil oleh Pelindo II untuk pembangunan pelabuhan tersebut.